ke kerajaan saya, Javanese Magnetism. Luar biasa, ya terima kasih banyak. Jangankan manusia, makhluk-makhluk komodo mau sampai tikus, sampai itu nyamuk pun, kalau gigit dikasih aja, jangan dimatiin. Loh, tapi kalau berbahaya kan, kalau nyamuk kan nggak bakal mematikan. Dia hanya minta sedikit kok, kasih aja. Ya kalau demam berdarah gimana? Nyamuk demam berdarah? Enggak kan. Kasih aja. Nyamuk ada semut dimatiin, ada nyamuk dibabakin, ada apa. Aduh saya kasihan, nyamuk satu aja. Orang ibadah nyamuk satu aja udah ngamuknya kayak apa. Saya pernah demam berdarah loh dulu. Gimana tuh? Itu karena kebanyakan darah yang tidak keluar. Kalau diambil sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, jadi sehat. Kalau cita-citanya dari Lord Rangga adalah menguasai bumi, dalam artian mengatur tujuannya bagaimana menyenangkan banyak orang, banyak manusia di bumi, semua umat. Bukan dan juga, untuk menguasai, untuk menindas. Bukan, untuk membentuk bagaimana bisa menyenangkan, bagaimana bisa membahagiakan, bagaimana bisa itu. Kita memberi. Kalau namanya menguasai itu adalah memberi. Jangan pernah berbicara menguasai itu berarti hanya menarik ya. Iya. Banyak informasi-informasi yang kontroversial, tapi Lord yakin banget. Itu sebenarnya informasinya dari manusia lain maksudnya, atau ada yang informasinya Lord terima dari alam semesta dalam arti ilham. Oh, itu ada pertanyaan di benak saya, karena ada hal-hal yang Lord yakini, mungkin itu saja bisa saja itu terjadi, tetapi apakah ada orang yang ngomong ke Lord tentang informasi itu, atau Lord itu mendapat ilham gitu. Lord juga saya ingat, Lord itu mengatakan semua yang fisika berasal dari metafisika dulu. Semua yang fisika adalah berasal masuk dari metafisika dulu. Itu pasti. Pancasila itu punya definisi, adalah alat pemersatu dari Allah tuh. Sebenarnya datangnya dari Allah. Pemersatu bangsa-bangsa dari pemersatu bangsa-bangsa dalam rangka mengabdi pada Tuhan yang Maha Berkuasa. Luar biasa. Jadi alat pemersatu. Saya mau cerita Lord, jadi yang saya temukan itu, yang sekarang saya ajarin ke orang-orang itu banyak hal yang tentang energi gitu Lord. Oh. Ya contohnya misalnya gini Lord, Mbak, lihat saya. Nah, hipnotis yang seperti ini awal mulanya di barat itu ada, tapi malah hilang di sana. Ada kehidupan yang abadi sebenarnya di dunia ini. Ini belum pernah keluar di sana ya. Iya. Di luar-luar tadi yang sebelumnya saya pernah mengisi. Ada kehidupan abadi dalam diri kita. Kali ini saya ingin bertanya lebih ke sisi humanis Lord Rangga. Ketika orang mengalami masalah seperti kehilangan orang tercinta untuk selamanya, yaitu ditinggal meninggal gitu, oleh ibunda atau oleh istri atau apa, dan juga dicerai oleh istri, salah satunya saja itu tingkat stresnya sangat tinggi. Di antara misalnya skala 1 sampai 100, kehilangan orang yang dicintai itu bisa 100. Sudah begitu ibunda pula meninggal. Sudah begitu di penjara pula. Ya tumpuk menumpuk. Iya, tumpuk menumpuk. Udah jatuh ketiban tangga, ketiban tembok. Ya, anak juga dibully. Tetapi ada satu hal yang luar biasa pada Lord Rangga. Ternyata Lord Rangga energinya, semangatnya itu tetap sama gitu. Banyak orang bertanya-tanya, gimana nanti Lord Rangga kalau di penjara? Apakah masih seperti itu? Ternyata nggak cuma pas lagi di penjara. Setelah keluar dari penjara, ternyata sama saja. Dan itu membuat sejujurnya dari saya pribadi respect, karena tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Bahkan bagi terapis sekalipun mengalami hal tersebut tidak mudah. Sampai ahli psikologi, dokter psikologi meleset semua. Iya, betul. Nah, tolong di-share Lord, gimana caranya supaya orang itu bisa tetap teguh, tetap semangat, tetap fokus pada masa depan, penuh harapan meskipun banyak hal. Kita kan tahu di dunia ini banyak sekali kadang berita tentang orang hanya cuma putus cinta monyet, bunuh diri. Sedangkan itu belum ada apa-apanya dibanding yang dialami Lord Rangga. Nah itu silakan. Terima kasih, dan ini satu yang luar biasa bagi saya. Mungkin saatnya saya harus membuka berbagi pada proses apa yang adanya. Jadi sejujurnya akan saya katakan. Sejujurnya akan saya katakan.
saya Magis Dudi, saya founder dari Ultimate Javanese Magnetism, sebuah ilmu Jawa yang sudah mendunia dan sudah dipelajari para profesional dari 28 negara dan 5 benua. Selain itu, saya juga penulis buku self-hypnosis dan juga certified hypnotherapist profesional sejak tahun 2006. Kali ini, saya ada tamu yang sangat spesial sekali. Terlepas dari kontroversi beliau, saya melihat banyak sekali sifat-sifat positif dan pesan-pesan yang sangat memberdayakan yang tersirat yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, bela bangsa, bela negara, bela bumi. Ketika kita mengatakan bela bangsa, kita jadi menyadari kesadaran bahwa kita dengan sesama bangsa kita adalah satu kesatuan. Ketika kita mengatakan bela negara, kita jadi menyadari bahwa kita satu kesatuan dengan orang-orang senegara kita. Tapi banyak yang nggak sadar, dengan lain negara kita bermusuhan. Maka dari itu ketika kita mengatakan bela bumi, maka kita jadi sadar bahwa semua orang di dunia ini adalah satu kesatuan yang seharusnya saling menyayangi dan mengasihi. Nah, pesan itu saya dapatkan dari orang yang luar biasa, Lord Rangga. Selamat datang, Lord Rangga, ke kerajaan saya, Javanese Magnetism. Luar biasa, ya terima kasih banyak. Jadi ini saya juga terkagum-kagum ketika dihadapkan kepada undangan pertama kali barangkali di sini, pas juga dihadapkan dengan Borobudur sebagai hasil nenek moyang kita yang sahabat ini memang juga harus kita ambil manfaat. Ternyata Pak Jenengan yang ambil manfaatnya. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Itu jadi ada ceritanya itu tentang Borobudur, Lord. Ketika itu saya ingin mengangkat ilmu Jawa supaya dikenali dunia. Dan saya berdoanya di sini dulu. Jadi tadinya belum ada orang dari luar negeri itu menghubungi saya. Ketika saya berdoa di sini, lalu di atas itu kan ada buletannya itu kan. Ya, itu saya berdoa muter di situ. Seminggu kemudian ada surat langsung dari Amerika. Lalu habis itu dari Eropa. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah berbagi baik di dalam ataupun di luar negeri sebanyak dari peserta, diikuti dari peserta dari 28 negara dan 5 benua. Iya, ternyata yang mengambil satu sisi kodrat irodatnya adalah beliau. Alhamdulillah. So guys, iya Lord. biarin Pemda ngambil tiketnya aja. Sementara sertifikatnya juga kemana sekarang ya? Sekarang triliun dolar tidak bisa kita gunakan. Kita bikin sertifikat baru. Iya. Iya Lord. Iya. Ya, di kesempatan yang sangat istimewa ini, saya ingin bertanya. Kalau bertanya yang tentang Sunda Empire, tentang bumi yang terlalu luas dan macam-macam itu juga menarik, tetapi sudah banyak yang bertanya tentang itu. Banyak. Nah, kali ini saya ingin bertanya lebih ke sisi humanis Lord Rangga. Nah, ini saya sudah sengaja saya catat, takutnya ada yang kelewat. Yang pertama ini mohon maaf ya. Jadi begini, di beberapa podcast yang saya lihat, Lord Rangga menyampaikan selepas dari penjara, ternyata istri mengajukan gugatan cerai. Ya, sudah malah pulang, sudah dapat ini sertifikat itu. Iya. Oh malah sudah dapat. Dan juga saya juga mendengar Lord Rangga pernah bercerita juga ketika di dalam penjara ibunda Lord Rangga meninggal dunia. Dan juga saya mendengar Lord Rangga menyampaikan putra Lord Rangga atau putri Lord Rangga dibully. Iya, dibully sampai dikeroyok. Dikeroyok juga. Nah, itu kan sesuatu yang saya terapis ya. Saya hipnoterapis dari sejak 2006. Saya biasa membantu mengatasi masalah psikologis dan psikosomatis. Saya tahu betul ketika orang mengalami masalah seperti kehilangan orang tercinta untuk selamanya, yaitu ditinggal meninggal gitu oleh ibunda atau oleh istri atau apa, dan juga dicerai oleh istri, salah satunya saja
itu tingkat stresnya sangat tinggi. Di antara misalnya skala 1 sampai 100, kehilangan orang yang dicintai itu bisa 100. Sudah begitu, ibunda pula meninggal. Sudah begitu, di penjara pula. Ya, tumpuk menumpuk. Iya, tumpuk menumpuk. Udah jatuh ketiban tangga, ketiban tembok. Ya, anak juga dibully. Iya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa pada Lord Rangga. Ternyata Lord Rangga energinya, semangatnya itu tetap sama gitu. Iya. Banyak orang bertanya-tanya, gimana nanti Lord Rangga kalau di penjara? Apakah masih seperti itu? Ternyata nggak cuma pas lagi di penjara, setelah keluar dari penjara ternyata sama saja. Dan itu membuat sejujurnya dari saya pribadi respect, karena tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Bahkan bagi terapis sekalipun mengalami hal tersebut tidak mudah. Sampai ahli-ahli psikologi, dokter psikologi meleset semua. Iya, betul. Nah, tolong di-share, Lord, gimana caranya supaya orang itu bisa tetap teguh, tetap semangat, tetap fokus pada masa depan, penuh harapan, meskipun banyak hal. Kita kan tahu di dunia ini banyak sekali kadang berita tentang orang hanya cuma putus cinta monyet, bunuh diri. Sedangkan itu belum ada apa-apanya dibanding yang dialami Lord Rangga. Ya. Nah, itu silahkan. Terima kasih, dan ini satu yang luar biasa bagi saya. Mungkin saatnya saya harus juga membuka, berbagi pada proses apa yang adanya. Jadi sejujurnya akan saya katakan bahwa apa-apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Lutfi nanti saya katakan. Pertama, saya adalah lahir di Jawa. Pada kondisi Jawa, sebagaimana tadi dengan Borobudurnya, sebagai anak pula sebagai Jawa ini harus satu hal yang juga jadikan ilmu Jawanya itu sebenarnya Jawa itu adalah nyawa. Oh, Jawa itu nyawa. Nyawa itu adalah Pulau Jawa. Karena ejaannya dulu Jawa itu pakainya nyai. Dari Jawa saya selalu bilang Jawa. Jadi nyawa pertama di dunia adalah Pulau Jawa itu. Jawa itu adalah dari kata nyawa. Itulah Jawa. Jadi Pulau Jawa adalah Pulau Nyawa. Nah, ini kaitannya dengan semangat teguh. Dengan semangat teguhnya, tanpa menghina bahwa Jawa itu juga kepada pulau-pulau lain ini hanya menilas balik aja bahwa saya lahir di Jawa dalam artian sebagai nilai yang dalam ini bisa juga bahwa alam itu akan memberikan keberkahan, bahwa kita harus kuat setingkat setua dari juga pulaunya itu. Jadi berusaha saya lahir menyesuaikan pada alamnya. Alam tempat kita lahir di Jawa, saya lahir ya saya di mana bumi berpijak, langit dijunjung. Itu ada pepatah malah dari Sumatera itu. Iya. Dari Sumatera. Tapi saya gunakan karena saya lahir di Jawa. Begitu pun di saat saya merantau dimanapun, apakah di Kalimantan, apakah merantau di Sulawesi atau di mana-mana, saat saya pun di luar negeri pun saya tetap saya junjung di langit itu yang setinggi-tingginya. Tetap saya pelihara rawat bumi tadi. Nah, apa yang mendasari pada proses saya kuat dengan kondisi seperti itu? Iya, jadi maksudnya nggak cuma orang yang lahir di Jawa saja. Di Jawa saja. Biar menginspirasi semua orang. Mungkin saya harus katakan jujur bahwa ketika saya lahir dari satu kelahiran, orang tua saya juga sudah mewarisi. Pertama sudah mewarisi dasar bahwa jadilah, mewarisi saya dari kecil, jadilah selalu menanamkan, nak, jadilah kamu orang yang sukses, tetapi bisa sukses kepada bermanfaat dan bisa membahagiakan banyak manusia. Itu selalu, itu orang tua saya menanamkan itu. Jadi makanya saya sebut bahwa agama manapun dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Berkuasa itu adalah mendasari bahwa kekuatan kita untuk pengabdian. Nah, pengabdian itu yang sebenarnya adalah bagaimana kita membuat bahagia diri kita bisa membahagiakan yang lain. Itu konteks pengabdian Tuhan itu seperti itu yang ada. Nah, di situ tertanam saya di bawah. Artinya dalam konteks atas doa ibu bapak saya dan orang tua sebelumnya adalah menguatkan diri saya untuk sebagai orang yang harus kuat, sebagai orang yang kuat dirinya, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Ya tentunya dengan kalau udah bisa bahasa umat, apalagi bicara ada umat rahmatan lil alamin, artinya keseluruhan termanfaatkan. Oke. Iya, dan itu yang pertama, dasar keimanan berarti. Yang kedua adalah dasar sebuah cita-cita atau sebuah impian. Setiap manusia pun harus dalam manusia hidup itu punya impian.
punya sebuah cita-cita. Tanpa itu orang kita akan lemah. Tanpa sebuah cita-cita itu lemah. Maka disebut impian, bukan disebut bahasa halu. Berbeda kalau impian dan halus kita bedakan. Ya, bahwa impian itu kita harus punya, dan jangan pernah bahwa kita memimpikan sesuatu, misalkan saya pengen cita-citanya, keinginan dalam 1 tahun ini kok beli mobil bekas yang tahun sekian misalnya. Jangan pernah seperti itu. Bercita-cita jangan begitu. Dalam dekade yang kita tempuh sekarang, pengen mobil ya yang paling bagus, yang paling sebagus-bagusnya dan baru. Perkara rezekinya nanti ada mobil bekas dapatnya, tapi masalah ini adalah harus digantungkan tinggi-tingginya. Itu dan itu tidak dilarang. Seperti kata Bung Karno ya, katakanlah cita-cita setinggi langit. Ya, Bung Karno kita bisa angkat topi ya dengan Bung Karno. Ya, kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Terlepas daripada kelebihannya kita harus angkat topi dan kita harus tauladani siapapun pemimpinnya, dari Bung Karno sampai sekarang ke Jokowi. Tapi begitu kekurangannya, ini hal yang juga ada sifat yang ketiga tadi. Tadi kan udah 2 ya. Yang ketiga, bahwa diri kita ini harus memiliki satu kesabaran yang tinggi. Kalau bilang sabar itu ada batasnya. Ya, sabar juga bisa tukang becak. Sabar juga. Lord pernah bilang nyegoro. Menjadi lautan. Sabar bisa jadi tukang becak, namanya ada. Sabar konglomerat juga ada, itu pemilik lahan banyak dan uang banyak. Nah sekarang sabar dalam diri kita itu dalam artian legowo ya yang tadi kan. Ternyata tidak cukup karena ada batasan. Lalu gimana? Harus memiliki jiwa besar. Setelah kita miliki sabar, jiwa kita harus besar. Bagaimana besar itu langkahnya? Menyegoro kalau kata bahasa kita ya. Senyegoro itu memang betul lautan. Dimulai bahwa kita harus punya jiwa sebagai orang yang pernah selalu bisa mengakui atas kesalahan dirinya dan jadikan orang diri kita juga memberikan maaf kepada yang lain. Nah, itu ada orang yang punya tidak sifat keduanya ini. Jadi tanamkan dalam diri kita, jangan pernah diri kita itu merasa bahwa kita selalu benar. Selalu benar, apalagi pada persoalan-persoalan konflik keluarga atau konflik antara orang tua dan anak dan sebagainya. Gunakan diri kita bahwa kita juga siap mengakui kesalahan. Tapi yang berat itu orang juga, itu tadi persoalan yang satu ini, yang ketiga ini kan, siap mengakui kesalahan. Yang paling berat lagi, pang sombongnya lagi, orang kadang-kadang tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Ini yang sudah saya tuliskan kan. Ini yang kedua dari itu tadi adalah mudah memaafkan. Saya pernah mendengar di salah satu podcast ketika Lord Rangga ditanyakan apakah masih kesal atau menyimpan setidaknya kemarahan terhadap orang yang menjebloskan Lord ke penjara. Ternyata Lord dengan santainya mengatakan bahwa sudah memaafkan. Itu tidak mudah. Jadi sedangkan kan kita lihat tadi ketika di penjara kebetulan istri minta cerai, lalu ibunda nggak ada, semuanya itu akibat dari dijebloskan di penjara itu. Ada efek. Ada efek itu ketika itu, jadi nggak bisa banyak hal lah ya. Banyak hal. Jadi ketiga syarat kok bisa semudah itu memaafkan. Jadi gini tadi, saya sudah siap bahwa hidup itu dalam keadaan dibenturkan dalam keadaan apapun harusnya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan proses ini kan lebih berat ke internal ya, ke masalah diri kita. Kalau diri keluar mungkin soal itu sudah bisa dilihat. Sampai saya berhadapan dengan global ya, misi global, kemudian tantangan dengan orang menganggap edan kan itu menantang 10 negara yang menghasilkan nuklir, ya kan? Orang punya, udahlah di sini ditata aja lah untuk apa misalkan, ya, atau tanam bunga. Kemudian saya datang tahu-tahu acak-acak bunga ya kan, atau mungkin orang begitu pasti marah dong. Nah sekarang udah triliunan dolar membentuk membuat nuklir, lalu kemudian tahu-tahu saya cukup. Tidak boleh kau ledakan. Kalian gini-gini. Gitu ada. Itu kan contoh-contoh bahwa kita nggak lagi dilakukan soal keberanian ya. Lah menyangkut pada diri tadi yang menguatkan juga antara lain. Saya yang keempat ini tadi kan udah 3 ya. Yang keempat antara lain juga dimiliki bahwa dalam diri saya tetap tidak ada hal apa ucapan hati saya bohong. Jadi antara ini sana ini saya ngomongnya apa adanya sama.
Makanya saya tidak punya beban. Ya, apa adanya. Apa adanya, tidak punya rasa harus pikir dulu. Ya. Nggak enak gini, nggak enaknya karena saya mungkin korupsi atau dapat terima sogokan dari pelajaran gitu ya, atau gimana. Nggak ada, jadi enak aja. Saya ngomong dengan cara kebenaran. Sifat kejujuran saya tanamkan dalam diri saya. Beraninya sudah, jujurnya oke. Saya tanamkan itu. Perkara orang akan mengatakan pendapatannya belum nyampe ke hal itu, ya itu perkara pendapat ya. Itu silakan juga. Tapi yang jelas dalam proses diri dan saya, dalam proses apa yang tadi ingin didapatkan oleh Mas Dodi dan teman-teman ini saya itu tadi, setiap apa yang saya bahas, apa yang saya dapat dengan kondisi keluar mulut saya itu sama. Ini A, ini A, ini juga A. Ini A, ini A, ini juga A. Ini A, ini A, ini juga A. Maka tidak ada saya punya beban. Andaikan itu ada pertanyaan 100 orang di sini, kemudian bertanya 100, saya siap jawab. Oke. Ada 10 kali dari itu, bisa 1000 orang di sini, saya pun siap jawab. Ada 1 miliar manusia dan seluruh bumi di sekarang menanyakan sesuatu kepada Lord Rangga, yang pasti Lord Rangga siap menjawab dengan apa adanya, dengan kejujuran, dan insya Allah Lord Rangga mampu untuk menyampaikan tanpa harus keluar teks ataupun dalam persoalan kedisiplinan ilmu apapun. Luar biasa. Ya, itu kira-kira begitu. Ya, oke. Ya. Terima kasih sekali. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama tentang untuk keteguhan ini, yang pertama menyadari asal usul kita. Ya, asal kan kita. Lahir itu kan, lahir di Jawa tadi. Kalau bukan lahir di Jawa, pun dimanapun sama, menguatkan sama. Atas seluruh, artinya menghargai dari leluhur kita. Iya, menghargai leluhur kita. Jadi tidak mudah sekali untuk lalu bunuh diri, putus asa, karena menghargai jeripaya leluhur kita sampai bisa menurunkan kita. Itu yang apalagi pertama. Sifat-sifat tadi. Terus yang kedua, harus memiliki impian. Impian itu harus besar. Sehingga ketika ada hal-hal lainnya tidak menghalangi kita untuk mengejar impian yang besar itu. Lalu yang ketiga, mudah memaafkan. Karena legowo, memang sudah siap untuk menyadari kita berani meminta maaf dan berani memaafkan. Ya. Jadi mau mengakui atas kesalahan. Mau mengakui atas kesalahan. Orang kan mudah susah untuk mengakui salah aja, padahal itu ada gengsi lah. Ya. Ada ini ya. Nah itu nggak boleh gengsi juga tuh. Atau mungkin mau dia merasa bahwa lu mah nggak ada apa-apanya sama gua gitu bahasanya. Jadi gua kesombongan itu malah menghancurkan ya. Luar biasa. Ya jadi itu. Dan juga yang satu lagi tadi selain mudah memaafkan, apa tadi ya yang paling terakhir? Yang terakhir adalah tadi setelah orang kejujuran yang disampaikan sesuai dengan apa yang dirasakan di hati. Bukan cuma sekedar. Jadi antara hati, mulut, pikiran ini harus sama, sinkron. Iya. Maka kita bisa lihat, mungkin Mas Rudi lah lebih hafal yang begini, hafal lu apa ya bahasa Jawanya ya? Ya hafal aja. Lebih hafal itu aja, lebih tahu orang bagaimana bicara bohong itu tahu. Lord pun tahu kalau misalkan Anda berbicara misalkan banyak orang. Lord ini berbicara dari hati, saya pun bisa merasakan. Bisa merasakan semuanya? Jadi suara hati yang ada harus disesuaikan dengan suara ini, juga pikiran. So kalau mengandalkan hanya pikiran dan ini, biasanya orang bisa licik, bisa minterin, bisa inilah, bisa membohongi, bisa ini kan gitu. Makanya saya berulang kali sejak saya dimanapun saya diundang di podcast televisi selalu mengingatkan, coba mari kita jadikan diri kita menjadi diri yang punya jiwa besar. Bagaimana caranya memulainya? Yang pertama adalah kita harus mulai buka hatinya. Terus kemudian buka telinga, buka mata. Ini akan menerima satu. Jadi jangan pernah apa yang didapat oleh kita ini cukup mungkin atau lebih besar dari apa yang sudah ada orang yang lain. Jangan pernah seperti itu. Saya bisa banyak belajar dari beliau, ya. Saya bisa belajar dari Anda semua. Dan saya siap belajar juga dengan siapapun untuk menerima. Terima kasih. Sangat-sangat bermanfaat ini. Jadi teman-teman di rumah yang menonton wawancara ini,
tolong ambil manfaatnya, jangan mudah putus asa, tetap pada impian besarmu. Besar. Dengan karakter-karakter yang baik tadi, mau mengakui kesalahan, mudah memaafkan, dan juga jujur antara hati, mulut, dan pikiran. Terima kasih loh. Punya cita-cita yang luhur. Nah, punya cita-cita yang luhur, luar biasa. Nah, ini juga yang selanjutnya saya juga mengamati banyak orang, ya beberapa podcast lah ya, saya lihat itu, dari situ saya bisa melihat sebenarnya ada di antara mereka yang betul-betul respect pada Lord Langga, ada juga yang sebenarnya agak sedikit agak sedikit meledek atau apa. Tapi saya lihat Lord Langga itu selalu tetap nggak mudah tersinggung, yang jelas nggak mudah tersinggung. Bahkan waktu itu saya melihat di salah satu podcast disuruh buka baju, lalu Lord Langga bilang asal rakyat senang. Gitu. Nah, itu walaupun itu sebuah candaan, tetapi di situ ada sebuah ada sebuah pesan yang tersirat bahwa dengan memancarkan kasih sayang itu, orang yang tadinya niatnya membuli atau meledak, akhirnya saya lihat mereka menjadi reda dan malah jadi sayang sama Lord. Luar biasa. Itu. Ya, salut, saya juga apresiasi kepada Mas Dodi ini, ada orangnya ya. Ternyata meneliti dan mengamati tentang perjalanan selama podcast saya bicara di. Saya mengamati dari sebelum Lord di penjara. Luar biasa. Ya bagus ya, ambil sisi hikmah yang baik. Nah itu. Tapi ambil yang baik. Iya. Jadi gini, ambil yang baik itu gimana? Jadi apa yang nilai-nilai dari Lord ini sebenarnya universal. Nggak terus kita jadi harus mendirikan kerajaan gitu, enggak loh ya. Tetapi nilai-nilai itu dengan tetap memegang di bidangnya masing-masing, tetap kita di bidangnya masing-masing, tetapi prinsip-prinsip dari Lord Langga ini dipegang, maka kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar, bermanfaat bagi orang lain, dan bumi ini akan damai. Yang gimana nggak damai, orang mudah sekali memaafkan dan mudah sekali mengakui kesalahan. Kenapa harus memaafkan? Ya. Ada semuanya dari kitab-kitab manapun, dari agama-agama manapun, bahwa suatu saat akan ibarat adil makmur akan sampai, lalu kemudian Tuhan akan mengampuni atas segala kesalahan. Sekarang kalau berbicara tentang negara atau berbicara tentang bangsa-bangsa, kalau di antara kita manusia masih berseteru, lalu kemudian juga bahwa pemerintah misalkan dimanapun, kita tinggal bicara Indonesia saja, masih dendam dengan rakyatnya, ya kan? Yang ada harusnya kan dititik kembali bahwa apakah sebuah pemerintah atau negara tersebut sudah memakmurkan atau mensejahterakan rakyat, dirasakan oleh semua. Pertanyaannya adalah jangan sampai mensejahterakan tidak, tapi menghukum. Nah ini adalah bukan sifat-sifat Tuhan. Nah dalam artian sifat-sifat Tuhan yang harus diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan, ini agak jauh sedikit ke sana. Iya benar-benar, ini juga pemerintahan. Iya nggak apa-apa. Ini adalah hal yang sebenarnya bisa dimulai dari langkah diri kita. Katakanlah tadi disinggung sama beliau tentang tidak perlu membangun kerajaan. Bukan kerajaan yang dimaksud negara. Tapi yang saya sarankan segera menyiapkan kerajaan di rumah. Nah itu justru maksud saya. Maksud saya diterapkan di kehidupannya masing-masing. Gitu. Makanya di rumah bagaimana ketika ini seorang laki-laki, biar gantengnya Mas Dodi dan gagahnya seperti halnya Bima atau Arjuno, ya kan? Tetap di rumah itu beliau ini adalah harus mengikuti apa yang disebut ratunya. Karena istri itu adalah ratu. Kalau suami di rumah. Kalau suami kalau di rumah itu jadi Bima. Karena dia minum kuku Bima. Biar kuat. Tapi fungsi yang berkaitan kehidupan kerajaannya, suami itu ini supaya laki-laki nggak sombong-sombong amat lah ya. Boleh aja protes sama saya juga nggak apa-apa. Jadi suami ini hebatnya suami pun tetap yang menjadi sang ratu adalah istrinya. Sedangkan suami adalah sehebat-hebatnya adalah dialah panglima perangnya atau perdana menterinya. Tetap ratunya adalah satu, adalah istri. Nah itulah mengangkat derajat kaum ibu di situ. Selalu dengan konsep seperti tadi, ibu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Coba jadikan dengan kondisi tadi bahwa ratunya inilah yang bisa jalan di rumah.
kita adalah yang suami-suami inilah yang bertanggung jawab untuk tadi, untuk mencari uangnya, ya kan, untuk kerajaan masing-masing, di rumah tangganya masing-masing. Supaya apa, kerajaan itu mencapai sisi perasaan yang disebut bahagia seperti apa. Terima kasih banget ya. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya. Saya amatin Lord Rangga ini di setiap podcast ya, misalnya ada yang kalau bercanda iya bercanda, tapi kalau misalnya ada yang mengatakan oh itu bodoh tuh atau apa, Lord langsung cepet banget meluruskan, oh itu tidak bodoh, cepet banget begitu. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika orang mengecilkan misalnya cuma mau beli susu anak atau apa katanya gitu, jangan cuma begitu, impian itu harus besar, jangan hanya kata-kata yang kecil itu. Nah di situ saya amati Lord itu selalu ingin orang lain memiliki kehidupan yang maju, yang lebih baik dan maju, dan jangan sampai direndahkan orang, begitu kan? Tapi di satu sisi Lord sendiri menerima banyak, tidak tersinggung gitu. Nah itu luar biasa. Itu gimana itu Lord? Ya saya mensikapi begini, ketika pada posisi yang menyikapi bahwa saya mau eksis, apalagi eksis sebagai pemimpin. Kalau bicara pemimpin berarti ada yang dipimpin. Betul. Berarti saya menyiapkan bahwa yang dipimpin pasti juga beragam. Beragam pesona ya, dalam artian beragam wajah, beragam sifat, beragam tentang kepentingan dan lain-lain. Nah, sebagai pemimpin, pada saat itu saya menempatkan sebagai pemimpin. Ya, kalau misalkan nanti sebagai calon pemimpin 2024 ya nggak apa-apa ya, saya terpilih misalnya, tapi sudah menjiwai pada posisi bahwa yang dipimpin itu tidak sama dengan kita, tetapi adalah beragam macamnya, semua yang harus kita juga harus tampung, kita harus benahi. Makanya kalau saya nggak mau selalu memotivasi orang itu, kenapa alasannya? Alasannya tadi bahwa dan memotivasinya itu dari hati loh, saya bisa merasakan gitu. Tulus lagi, tidak usah macam-macam ya. Artinya gini, kenapa? Karena saya tidak mau kalau sudah bersahabat seperti ini, bersaudara seperti ini, saya nggak mau sahabat saya sakit, sahabat saya jadi miskin, sahabat saya jadi terolok-olok orang. Jadi itulah yang membuat bagaimana saya, kalau pun sekali kan misalnya pun tadi Mas Dodi sudah bersaudara seperti ini, walaupun dari sana adabnya kan sama ya, tapi kan ternyata kalau contoh jelek jangan ke saya, baru ketemu kan, tapi kan baru ketemu. Ini contoh bagus ya. Ketika Mas Dodi ini dimusuhin orang, pasti Lord Rangga yang akan membentengi dulu. Nah ini solidaritas namanya. Itu juga harus ditanamkan, solidaritas dari apa? Solidaritas itu penting juga. Harus penting bahwa itu ditanamkan untuk diri kita. Nah kalau namanya orang solidaritas, pasti hatinya ada belas asihnya dong. Ya harus. Yang namanya hidup harus bisa menghidupi atas dan membagi kasih sayang. Bahkan komodo aja dikasihi ya. Jangankan manusia, makhluk-makhluk komodo mau sampai tikus, sampai itu nyamuk pun, kalau gigit dikasih aja, jangan dimatiin. Loh, tapi kalau berbahaya kan, kalau nyamuk kan nggak bakal mematikan. Dia hanya minta sedikit kok, kasih aja. Ya kalau demam berdarah gimana? Nyamuk demam berdarah? Enggak kan. Kasih aja. Nyamuk itu menyakiti kan, sakiti, gigit nyamuk kan. Ternyata sakit ada kenikmatan tersendiri. Contohnya adalah nyamuk gigit kita ya. Gatalnya itu kalau digaruk-garuk enak ya. Bukan, saat dia gigit, kita kan tahu nih sampai gede nih. Ternyata nikmat juga yang sakit. Nah itu tadi lah, dan itu dia akan mematikan ya. Jadi nyamuk pun jangan dimatiin ya. Apalagi juga ada yang rame-rame matikan cecak-cecak itu ya. Dari mana itu cecak harus dimatiin, dari mana itu? Itu juga bukan saya menyatakan bahwa itu dalil apa tidak. Tapi harus gunakan hati juga. Harus gunakan hati. Cecak nggak boleh dimatiin juga sebenarnya. Jadi makhluk apapun untuk kita. Tapi artinya tanpa harus kita matikan. Cecak kan itu bantu nyamuk yang nempel itu dimakan. Nyamuk tadi membantu donor darah minimal kan. Karena Anda tidak semua kan sadar dengan donor darah juga kan. Iya. Sementara donor darah juga diberikan kepada, misalnya nih, saya satu lembaga yang menerima darah lah ya. Itu sebenarnya ada jatah internasionalnya juga. Dan itu ada dananya besar. Tapi yang terjadi ketika donornya darahnya gratis, tapi begitu digunakan di rumah sakit itu rame-rame dia harus dibayar sekian. Itu udah pelanggaran norma ya. Akhirnya rezekinya tertutupi. Lalu tahu itu kantong-kantong ekonomi yang harus nanti
bagaimana membangun ekonomi Indonesia tanpa berhutang itu ada beberapa sumber yang bisa. Iya, luar biasa. Saya juga ingat itu Lord punya ide-ide tentang bagaimana melakukan misalnya memproduksi apa sendiri Indonesia, nggak usah impor, nggak usah apa. Itu dari tahun 2011 saya juga sudah mendeklarasikan tahun 2045 nanti adalah Indonesia harus menjadi negara terkuat di dunia dalam bidang pangan dan hortikultura. Nah itu hortikultura. Itu bisa dilihat ada di almarhum sahabat saya Saya juga baru nyari di googling itu. Suryadi Sindikat. Setelah Rod bilang itu, saya cari. Suryadi Sindikat itu waktu itu saya bicara dengan teman saya juga sahabat Dr. Hestilon ya, kemudian Menteri Pertanian waktu itu teman Pak SBY. Yeah. Itu saya bicara tentang bagaimana kita cinta dengan tanaman kita dan buah-buahan kita. Selama kita di sini pasti saya amati kan dalam proses terjadian karena cinta tadi. Yeah. Makanya cinta ini harus jangan dibatasi, bahwa cinta kita ini kalau dibatasi nanti akhirnya timbulnya cemburu, ya kan? Jadi kalau ditanya dengan berapa luas cinta kita ini, ya seluas bumi dan seluas lautan. Wah itu. Ini harus luas kita. Jangan dibatasi bahwa cintanya Rangga cuma buat cinta, ya kan gitu ya. Jadi cinta kita ini harus ditanamkan bahwa seluas bumi juga seluas langit, artinya sampai kepada antariksa pun tidak ada batas. Tidak ada batas. Luar biasa. Iya, dan itu harus diberikan. Dan ini ya bagi orang-orang kita ini maksud saya juga beri senyum kepada sahabat, beri senyum kepada keluarga. Itu juga satu bentuk ibadah kata dalam satu agama mengajarkan. Tapi itu sebenarnya bukan bentuk agama kan. Senyumnya untuk kita. Iya kan? Coba lihat senyum sumehnya Mas Dudi. Jadi iya, lah COVID itu menyerang kepada orang-orang yang nggak bersenyum atau berketawa setiap harinya. Atau berusaha itu bisa tawa. Gaya ini harus kuat, ya. Benar ya. Ini harus kuatkan kita ini. Yang menguatkan diri kita itu kuat itu sebenarnya sebuah cita-cita itu. Ya. Kalau cita-citanya dari Lord Rangga adalah menguasai bumi, dalam artian mengatur tujuannya bagaimana menyenangkan banyak orang, banyak manusia di bumi, semua umat. Bukan dan juga, untuk menguasai, untuk menindas. Bukan, untuk membentuk bagaimana bisa menyenangkan, bagaimana bisa membahagiakan, bagaimana bisa itu. Kita memberi. Kalau namanya menguasai itu adalah memberi. Jangan pernah berbicara menguasai itu berarti hanya menarik ya. Kita harus memfasilitasi. Nah, contoh juga adalah sebuah pemerintah ada yang dibuat fasilitas daripada rakyat. Iya. Ini yang luar biasa. Jadi banyak orang, termasuk yang dulu mungkin memberi hukuman kepada Lord Rangga, itu salah paham. Dikiranya Lord ini ingin memiliki kekuasaan untuk menindas orang atau memecah belah persatuan. Padahal niat dari Lord ternyata bukan seperti itu, tetapi membuat semua orang itu menjadi satu kesatuan. Satuan, karena bumi satu, negara itu satu. Iya, sering mengatakan bumi itu, jadi kita terlatih untuk tidak memiliki sekat. Oh, saya Indonesia, ini orang luar, ini apa enggak? Tapi kayak menjadi satu kesatuan. Nah, itulah makanya kita jadi sadar. Dan sebenarnya kita di Indonesia luar biasa ya, diberkati dengan satu ideologi Pancasila. Apa itu artinya Pancasila? Sebagai artinya definisi Pancasila itu apa? Pancasila itu punya definisi, adalah alat pemersatu dari Allah tuh. Sebenarnya datangnya dari Allah. Pemersatu bangsa-bangsa dari pemersatu bangsa-bangsa dalam rangka mengabdi pada Tuhan yang Maha Berkuasa. Luar biasa. Jadi hanya alat pemersatu. Hanya alat pemersatu. Jika prinsip ini di dalam prinsip itu dijalankan, makanya di dalam kalau cinta kulit itu sebenarnya Pancasila itu yang membungkus. Itulah bentuk fungsinya, menyatukan satu negara-negara bangsa-bangsa tadi. Ya, membungkus. Bagaimana ke dalam, kalau bentuk pengabdian kepada Tuhan bagaimana? Ya kan? Ya tidak ke situ lagi, tapi kembali kepada proses adanya tadi ayat 1. Makanya ayat 1 ketuhanan yang Maha Esa memimpin sila-sila lain. Iya, betul. Nah, itu yang dimaksud. Atas dasar ketuhanan itulah. Iya. Dan itu kelak zamannya kita ini, terutama apalagi yang milenial-milenial ini. Oh, pasti bangsa ini ada di tangan Anda nih. Nasib bangsa saat ini dan ke depan adalah di tangan Anda kaum milenial. Maka dari itu saya tanya tentang prinsip-prinsip Lord Rangga, karena saya merasa jika semua orang memiliki prinsip-prinsip dan menjalankan prinsip-prinsip
yang dijelaskan Lord Rangga, yang dijalankan Lord Rangga, maka dunia ini pasti damai. Amin. Dan itu harus, makanya bumi diciptakan dengan kestabilitas ya. Bagaimana? Saya mau tanya nih kepada Anda nih. Besarnya bumi itu sebesar mataharinya berapa perbandingan? 109/1. Berapa? 109/1. Kok sedikit amat? Tanggung ya? 10.000 Oke. besarnya bumi itu adalah matahari. 10.000 kalinya 10 kalinya. 10.000. matahari 10.000 kali. Gedenya. Ya gedenya. Iya. Dan itu diciptakan Allah sebagai sumber daripada surya yang menghidupi planet khususnya bumi dengan planet lain. Sedang planet lain adalah keseimbangan untuk kita. Nah, di dalam proses adanya ini seperti ilmu yang lagi kita kaji dan kita peroleh dari beliau ini, orang yang luar biasa. Itu kan sebenarnya juga ada posisi ilmu keseimbangan antara lahir batinnya, ya kan? Energinya seimbang. Contoh pisan ya, contoh pisan. Maksudnya sudah. Salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh gini. Energi yang seimbang contohnya. Kalau Anda masuk tadi di depan, harus diukur dengan suhu kan? Iya. Ketika suhunya dengan 36, atau 36 kan seimbang. Coba bagikan kalau suhunya tidak berimbang. Anda tidak bisa masuk ke sini. Ini misalkan juga. Okay. Begitupun ya anak kita ya panas atau dalam posisi lagi panas atau apa dan sebagainya. Makanya kehidupan ini yang dimaksud energi seimbang kan menyangkut juga ada lahir, ada batin. Betul. Yang bisa dikaji antara itu ada dua-duanya tadi. Iya, betul. Dan ada sekalian tepat pada kondisi mengkaji ilmu atau belajar ilmu dengan beliau ini tepat karena itu ada keseimbangan lahir batin itu. Kalau udah ngerasain keseimbangan lahir batin, nyampe deh kejayaan, kemuliaan itu, mulia jaya-jaya itu. Mulia jaya-jaya itu. Iya, mulia jaya-jaya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari Lord Rangga. Yeah. Lord Rangga itu percaya dirinya unlimited. Amin. Saya mau cerita nih, Lord. Rekam. Saya mau cerita, Lord. Jadi yang saya temukan itu, yang sekarang saya ajarin ke orang-orang itu banyak hal yang tentang energi gitu, Lord. Oh. Ya, contohnya misalnya gini, Lord. Mbak, lihat saya. Nah, hipnotis yang seperti ini awal mulanya di barat itu ada, tapi malah hilang di sana. Saya itu mencari ilmunya itu malah dari Jawa. Jadi dijelaskan di ahli barat bahwa energi-energi yang digunakan tokoh hipnotis energi zaman dulu itu ada di India. Begitu ada pada praktisi metafisika India. Nah, begitu saya mendengar informasi itu, saya langsung teringat tuh. Di Indonesia kan ada Borobudur, ada Prambanan, di mana itu kopian India gitu, ada pengaruh dari India. Dari situ saya trek ke belakang, ilmu Jawa yang pernah saya pelajari, lalu saya kombinasi dengan ilmu Barat. Ternyata ketemulah teknik itu. Ya, dan ilmu itu turunnya kalau di sisi manusia pertama dalam arti peradaban ya. Bicara peradaban itu ada di Jawa itu tadi, Pulau Jawa inilah peradaban tertua. Oh iya, kita bangun dulu. Iya, bangun dulu. Luar biasa. Masya Allah. Ya, Dan ini bekerja bukan cuma untuk orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Choose your destiny. Flawless victory. Get over. Choose your destiny. Flawless victory.
Excellent. Cyrex. Sector. Smoke. Motaro. Jade. Kitana. Scorpion. Sub-Zero. Sonya. Jax. Melina. Johnny Cage. Raiden. Kung Lao. Reptile. Come on. Liu Kang. Silhouette. Ermac. Shiva. Lee. Cyborg. Shao Kahn. If you're interested in fascination and mesmerism, go for Dodi. He's the best in the world today. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari Lord Rangga. Lord Rangga itu percaya dirinya unlimited. Amin. Lord Rangga, pas pertama kali saya terkesan dari Lord Rangga di ILC itu kan banyak sekali politikus, banyak sekali ilmuwan, profesor apapun. Tapi Lord Rangga ini menyampaikan dengan penuh percaya diri. Dan gak cuma soal percaya diri, tapi komunikasinya bagus sekali. Amin. Nah itu tadinya itu gimana gitu? Saya kalau belajar juga nggak belajar ya. Tetapi kalau cerita berkaitan dengan kunci tadi yang pertama saya sampaikan, terapkan kepada diri kita. Kalau mau bicara jangan pakai ini. Iya. Tapi bicaralah mulai dari sini. Karena hati mewakili atas sifatullah, sifatnya Allah, sifatnya Tuhan yang maha berkuasa di sini. Ya, roh memang bersemayamnya di hati. Di hati. Lalu sampaikanlah dengan tadi, kalau memang harus AA, ya kan? Setelah dikalkulasi di dalam ars itu di sini ya. Ya kalau kita naik kemanapun yang paling tinggi adalah ini sebentar. Bukan gunung Himalaya yang paling tinggi. Tetapi yang paling tinggi kita ini adalah ketika kita naik di sini, maaf ya. Nah, tetap aja tak ini. Ya iyalah. Ketika tetap aja ini gunung, misalnya tadi gunung Himalaya. Kecuali kita jengkir balik, Lord. Iya. Jadi makanya ini harus dijaga. Harus dijaganya gitu. Jadi pokoknya kita jangan sampai ada beban. Serahkan kalau ketika ada masalah manusia diri kita pun. Iya.
satu halnya untuk mengembalikan pada proses ini adalah bahwa yakinlah bahwa Yang Maha Berkuasa selalu bersama kita. Ini juga harus catat. Sehingga apapun keadaannya, ketika kita rekaman 1 hari aktif ya sempatkanlah walaupun cuma 10 menit atau 5 menit merekam renungan tersebut, lalu kemudian kita syukuri. Bersyukur kepada Allah, ya kepada Tuhan Yang Maha Berkuasa. Berterima kasih kalau lakinya berterima kasih pada istrinya. Istrinya pun seperti itu, berterima kasih pada suaminya. Nah, tapi komunikasinya itu bisa lancar banget, bisa enak gitu didengar. Iya, secara skillnya. Kalau skill saya mungkin juga berusaha ya. Kan kita juga belajar. Ada jedanya. Dari sekolah, dari mana ya kan kita belajar. Bagaimana menyampaikan, sekalipun saya juga. Tapi kalau di sekolah biasa kan enggak. Ya, saya sekolah bahasa Indonesia selalu 9, 8 ya. Tapi kalau begitu di sini pun bisa campur aduk begini. Itu terus kemudian mungkin ini juga hal yang bisa juga dilakukan. Sekalipun yang tidak bisa berbicara misalkan seperti laut ataupun berbicara seperti, mulailah dengan bicara tadi, dimulai dari jangan ada beban sesuatu dan jangan takut salah. Sebab mudah-mudahan kalau kita salah, ada beban, jangan takut salah. Kalau dalam penyampaian kesalahan, mudah-mudahan tadi ada kuncinya. Mau sukses harus bisa memaafkan dan mudah minta maaf tadi kan. Ya, betul. Makanya jangan takut salah. Kalau memang penyampaiannya ada yang salah, ya tinggal minta maaf. Minta maaf gitu kan. Iya. Tapi ini adalah proses itu yang menguatkan adalah dalam diri kebersihan dan kejujuran. Lalu kemudian berani itu. Oh ya, jangan takut salah, apalagi menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Dan penuh cinta ya. Iya, apalagi kan cinta itu kan kebenaran dan kesucian. Cintanya kan seluas bumi dan seluas langit ya kan. Jadi jangan pernah, Papa pulangnya malam, jangan-jangan cintanya dibagi-bagi, jangan takut. Nah itu tuh. Misalnya. Begitupun suaminya ya. Gara-gara bersoleknya rata-rata istri ada juga banyak di sana ya, di kampung ya. Bersolek cantik ketika mau di pasar, ya, bersolek cantik saat kondangan. Tapi ketika di rumah, ya tidak bersolek. Akhirnya lakinya kadang-kala juga mau masuk ke rumah, bertahan dulu, ngopi dulu lah di warung, iya kan? Ya, akhirnya ya itulah tadi, harus saling ini, harus diperbaiki pada dari kita, mulai dari kita. Persoalan berkaitan dengan apa namanya itu? Bagaimana berspeak baik ya, public speaking bagus, itu bisa kita bisa belajar, kita bisa. Tapi ada kaitannya dengan percaya diri tadi. Oh iya, itu kaitan yang tadi saya sampaikan sangat ada. Ya, jadi ini semua yang tadi obrolan kita ini coba direnungi baik-baik, diulang-ulang, maka sahabat semua akan mendapatkan manfaatnya. Iya. Jadi kembali pada proses manfaat, kembali tadi ke kitanya juga, niat berarti. Kalau dari setiap apa yang dilakukan kita adalah diniatkan kepada sumber-sumber untuk kebaikan, insya Allah akan lahirkan kebaikan. Terima kasih. Tapi kalau misalkan niat kita pada posisinya mau macam-macam, ketemu macam-macam juga. Jadi dari niat kita yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik. Ya, sekalipun niat baik tidak selamanya mulus untuk mendapatkan sesuatu yang kita harap. Iya. Contoh Lodini tadi, ketika menyampaikan sebuah cita-cita menurut Allah ya mulia, harus menghadapi hukuman, harus mendapat cacian, makian, sampai bahkan keluarga saya, anak-anak saya dibully dan sebagainya. Wah, pokoknya apa ya, tumplak brek lah ya. Tumplak brek itu, kalau tumplak brek apa ya namanya ya? Iya, tumplak brek. Ya, artinya apa aja menudihin saya gitu. Saya aslinya itu orang Gombong, jadi ngerti. Jadi saya udah ketindihan gini. Ditindin lagi gitu. Itu tapi harus bangun dan yakinkan kebenaran tetap harus pasti hidup. Iya. Yang bisa menghidupi kebenaran, menghidupi hidup kita, diri kita adalah kebenaran jiwa kita. Nah, jiwa itu ya. Iya. Nanti tanya ke beliau lah, lebih inilah, lebih memahami tentang bagaimana kejiwaannya dan lain-lain. Ya, posisi. Oke, saya ada tadi mau tanya apa ya? Lupa. Iya, apa-apa. Iya. Tanya apa aja bebas. Iya, tapi kok lupa tahu. Iya. Iya. Oh iya. Lord ini kan banyak informasi-informasi yang kontroversial. Ini ngomong di luar ya. Ini yang normal kita sering dengar ya. Banyak informasi-informasi yang
kontroversial, tapi Lord yakin banget itu sebenarnya informasinya dari manusia lain maksudnya, atau ada yang informasinya Lord terima dari alam semesta dalam arti ilham. Itu ada pertanyaan di benak saya, karena ada hal-hal yang Lord yakini mungkin itu saja bisa saja itu terjadi, tetapi apakah ada orang yang ngomong ke Lord tentang informasi itu, atau Lord itu mendapat ilham gitu? Begini, kalau hal penyampaian apa yang disebut apakah kontroversial ataupun hal yang tentang yang macam-macam tentang dunia lah ya, tentang apa saja, bahwa lo tadi kembali bahwa proses apalagi yang disampaikan hal pengetahuan misalnya, kemudian hal ilmu ya, hal ilmu kan ada dua, hubungannya ilmu itu kan ada yang tersirat dan karena Lord juga saya ingat Lord itu mengatakan semua yang fisika berasal dari metafisika dulu. Semua yang fisika adalah berasal masuk dari metafisika dulu. Itu pasti. Apapun perjalanan. Nah itu makanya saya jadi berpikir, apakah informasi Lord tentang dunia ini juga dari metafisika? Iya, tentang dunia dari metafisika dulu. Jadi Lord mendapatkan ilham nih ceritanya. Jadi metafisika dulu. Lord meditasi gitu. Bukan. Lalu mendapatkan ilham gitu. Iya, meditasinya udah dilakukan. Iya. Satu contoh begini. Contoh dulu sejak muda Lord bagaimana bisa biasa tirakat ya. Iya, katanya dari SMA sampai dari umur 23 gitu tirakat ya. Saya 23 tahun berpuasa tiap hari. Itu merupakan hal sesuatu. Oh, 23 tahun. 23 tahun. Bukan cuma 23 tahun. Bukan 5 tahun. 23 tahun. Saya kira dari SMA sampai umur 23 bukan? Bukan, dari 98 aja waktu itu saya tahun reformasi sudah 11 tahun waktu itu. Puasa terus setiap hari. Kecuali tasrik sama lebaran yang diharamkan menurut agama saya. Dan setiap ini kan ada puasa kan ada model banyak. Seperti orang-orang takwa sebelumnya. Wah itu kalau puasa tiap hari begitu pernah overload energi nggak itu? Saya kira energi justru sesuatu kenapa bisa memberi. Nah ini bisa memberi. Karena kita cukup. Oh jadi full banget energinya. Iya. Jadi kalau ini ada ibarat punten ini sesuatu apa sih poci apa ember lah ya. Wadah lah ember air ya. Nah ini juga sisi spiritual nih. Ini spiritual. Ya sisi spiritual. Kita perlu puasa, perlu mendekatkan diri pada ilahi supaya kita menjadi kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Lah mau memberikan kepada seseorang ataupun orang lain, tentu wadahnya ini jangan sampai kita kosong. Ini wadah kita nih. Jadi harus penuh. Kalau wadah itu penuh baru bisa memberi yang lain. Tapi kalau yang memberi ini kosong, itu yang sudah bisa sinting bisa edan. Gitu. Ada lagunya tuh ya, lagu edan itu lagi rame itu gila itu deh. Nanti boleh setel itu ya. Calon ibu negara itu kan diramaikan sekarang dengan saya itu, diramaikan dengan saya. Calon ibu negara siapa emangnya? Dennis itu kan nanti didengar itu. Dennis itu kan ada YouTube-nya itu. Tadi malam juga ketemu. Cuman ini maksudnya dia bisa membawa di hadapan publik peran antagonis. Contohnya nih, bisa sampai yang namanya netizen marah gregetan semua. Marah semua sama dia. Padahal sosok aslinya dia seorang keibuan yang betul-betul bisa menjadi sosok wanita yang bagus gitu ya. Saya nggak memuji karena bukan, tapi saya sudah pelajari begitu anunya. Tapi bisa memerankan pada proses. Wah jadi Lord kalau ketemu orang dipelajarin ya? Pasti. Setiap wajah-wajah yang saya ketemu pasti saya pelajari. Satu contoh berkaitan. Bagaimana saya bisa menyampaikan tadi secara beginilah maksudnya gitu ya. Secara apa sih namanya? Slow ataupun secara santai. Jadi begitu saya datang sini pasti saya pelajari dari ujung sana. Gitu. Dan kalau ada apa-apa itu ada tertulis dalam jidatnya ini. Misalnya ini ada orang yang di sini. Nah, kecuali juga banyak orang ya sudah tetap aja bahwa ini pada saat kita tampil kan itu kan bisa ribuan orang ya. Bisa tampilan orang di hadapan kita itu kan sulit juga untuk. Terkadang kita juga zaman saya SMA jangan kan SMA saya udah sampai bermasyarakat juga kalau namanya pidato mah masih getar-getar luar biasa lah itu. Tapi itu teruskan. Jadi jangan pernah berputus asa. Apalagi tadi disinggung tentang hal bunuh diri. Bunuh diri semua agama juga melarangnya. Betul. Maka dari itu
yang tadi nasihat dari Lot itu luar biasa. Ya, jadi jangan pernah berani bunuh diri, karena kehidupan itu indah. Kalau dia bunuh diri, apalagi belum punya anak, belum punya istri, ya. Misalnya nih bunuh diri, berarti kehidupannya sampai di situ. Sebab ada kehidupan yang abadi sebenarnya di dunia. Ini belum pernah keluar di sana ya. Iya. Di luar-luar tadi yang sebelumnya saya pernah mengisi. Ada kehidupan abadi dalam diri kita. Apa itu? Setelah kita punya anak, cucu dan keturunan, kehidupan itu disebut abadi. Oke? Oh, karena terus berketurunan. Iya, ada keturunan, itulah yang disebut kehidupan abadi di dalam dunia. Jadi untuk milenial nih, yang sudah masuk umur 24, 25 kawin, nikah segala. Iya kan? Iya. Perempuan juga jangan lama-lama ya. Ya, kalau pengen kawin gak ada yang mau, ya bisa kan nanti konsultasi dengan beliau, dengan Lord juga membantu bisa. Jadi jangan ini. Kalau sudah kerja laki-laki 25 segera menikah. Itu ini ya apa ya? Ideal ya. Ideal ya. Jangan pernah menikah tua-tua, nanti soalnya Anda akan ada satu kehidupan yang abadi tadi. Mewariskan satu kehidupan abadi itu dalam sisi keturunan. Iya, baik. Iya, pokoknya terus menikah jangan pernah harus nunggu banyak uang. Ya. Menikah aja ya. Menikah aja. Terus untuk berjuang nih. Anda berjuang dimulai dari saat ini. Jangan menunggu usia dewasa lagi, atau nunggu lebih dewasa lagi, atau nunggu sekian puluh tahun umurnya lagi. Setelah saya punya uang, banyak uang, baru bisa mau berjuang. Berjuang itu berarti manfaat bagi orang lain, itu namanya berjuang ya. Jadi mulai dari sekarang. Dari sekarang, jangan pernah berpikir berjuang nanti saat kita kaya. Berjuang itu dari saat ini. Saat ini dan sekarang. Dari belum punya apa-apa. Punya apapun berjuang. Kalau mau punya apa-apa nanti juga bisa belajar sama beliau. Dulu saya pernah diajarkan ya dari sahabat beliau dulu. Keluar rumah 10 orang tidak bawa apa-apa. Tapi nanti dalam 1 bulan kita ketemu. Bagaimana dia dapat duit? Nah, sejak kemudian itu saya oke-oke aja. Diperiksa tuh uangnya aja. Dan nggak boleh minta uang kiriman untuk apa. Jadi benar-benar nol gitu. Belajar ya? nol nih. Tapi ini berangkat dari sebuah gerbang tadi ya, pondok ini. Dulu saya belajar pernah zikir di Malang. Itu keluar begitu keluar teman-teman, pokoknya jangan bawa apa-apa. Ketika bawa apa-apa, saya begitu keluar dari itu, garisnya ditatap kan, cuman bawa pakaian dan semuanya begitu. Semua teman-teman duluan sambil lari, sambil apa, saya santai dulu. Begitu melangkah, ceritanya di melangkah ya. Oh, ada kadal lewat, tak tangkap itu gitu kan. Diapain? Kadal saya kemudian saya jadikan minyak, bakar dan sebagainya, saya jual jadi uang. Teman-teman saya disuruh lari. Pokoknya untuk survive ya, untuk bertahan hidup ya. Artinya untuk ketahanan hidup. Begitu keluar, nih baru keluar, saya belum melangkah kemana-mana, ada kadal lewat. Saya langsung tangkap. Survive ya. Kemudian saya masak, saya bawa ke pasar, jalan ke pasar, bahwa ini obat. Dapat duit. Banyak jalan ya. Nah, ini luar biasa loh. Contoh jadi kalau orang yang membiarkan dengan keluar begitu aja kan, itu tadi udah lari duluan, tapi belum tentu menang dalam satu perlombaan tadi. Nah, baru kita berbicara kepada teman yang lain. Ada apa bisa kalau dijalankan? Itu yang disebut manfaat. Ya. Jangan bunuh kadal lalu itu tidak ada manfaat. Tapi bunuh kadal tadi digunakan untuk manusia obat. Dia kadalnya juga berterima kasih pada manusia yang tidak ada obat. Yang salah itu kalau orang membunuh dengan dendam. Udah dendam disia-siakan tuh. Nggak ada manfaatnya, nggak ada semut dimatiin, ada nyamuk dibabatin, ada apa. Aduh saya kasihan. Nyamuk satu aja. Orang ibadah yang satu aja udah ngamuknya kayak apa? Saya pernah demam berdarah loh dulu. Gimana tuh? Itu karena kebanyakan darah yang tidak keluar. Kalau diambil sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, jadi sehat. Oke, Bang. Jadi penyesuaian. Makanya ada istilah apa itu kalau ini serum apa namanya? Iya. Vaksin ya. Orang kena cacar masukin dengan vaksin cacar, iya kan? Orang kena apa di vaksin tetanus. Ini anak sebut COVID, vaksin COVID.
Ya kalau tadi demam berdarah karena tidak pernah ngasih gigit nyamuk, saking jadi anak mami ya, nyamuk juga harus bersihin semuanya. Tapi kalau itu bisa sih, penyesuaian alam tadi, keseimbangan. Oke, terima kasih banget. Ini semua yang disampaikan Lord Rangga ini, kalau diterapkan di kehidupan kita masing-masing, insya Allah dengan izin Tuhan, pasti hidup kita menjadi lapang, kehidupan dengan sesama juga damai, dan kita selalu akan menjadi jauh lebih baik. Karena punya impian yang besar, tindakan yang baik, semuanya itu udah lengkap banget. Makanya benar-benar ditonton lagi dari awal sampai akhir, mungkin diulang-ulang, dirasapi betul apa yang disampaikan Lord. Saya setuju. Ya, jadi tadi bahwa jiwa-jiwa tadi atau apa yang disampaikan beliau tadi mulailah dari sekarang. Dan itu akan menolak COVID ya 19. Jadi COVID-19 itu sebenarnya karena daya imun kita lemah. Nah, hal tadi yang maksud tadi beliau tadi sampaikan itu kalau itu tidak ada dalam diri kita. Iya. Dan ini yang paling untuk sebagai penutup nih. Ini saya sudah, ternyata pertanyaan yang tadi banyak itu sudah terjawab semua. Ya, amin. Nah, yang terakhir, apa kira-kira pesan-pesan buat generasi muda? Sebenarnya nggak cuma generasi muda ya, siapapun, karena nggak ada kata terlambat. Siapapun, supaya hidup itu tetap semangat, nggak putus asa, jangan mudah menyerah. Itu gimana, Lord? Pesan terakhir nih, bukan pesan terakhir ya, tapi pesan penutup. Ya. Karena Lord ini insya Allah masih umur panjang. Amin. Jangan pesan terakhir. Jadi, pesan untuk akhir pertemuan sekarang. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Insya Allah ketemu lagi. Ketemu lagi. Jadi gini. Kawan-kawan makan bareng, Ya, ngobrol-ngobrol. Amin. Jadi Saya suka energinya Lord itu ternyata adem gitu. Amin ya, Enak. amin. Jadi jadilah kehidupan kita ini hidup yang bisa menghidupi dari sisi orang lain dan kehidupan makhluk lain. Ini kata pertama. Yang kedua, selalu menjadi orang selalu bersyukur, ya. Iya. Yang bersyukuri dari yang ada, berterima kasihlah kepada orang yang membantu. Iya. Ya, hari ini saya berterima kasih kepada panjenengan. Saya juga berterima Terima kasih. kasih pada jenengan. Itulah bentuk syukur ya. Jadi syukur itu ternyata pada Allah itu bentuknya dari hubungan sana ke sini. Karena Allah ini sudah nggak butuh apa-apa lagi. Jadi ketika sesuatu kita dibantu oleh kawan, dibantu keluarga, dibantu ini, dibantu seorang sahabat, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, berterima kasih pada yang membantu. Itu juga akan memberikan satu bersihnya kita. Ketika kita menghadapi pada persoalan sakit, persoalan yang dianggap buruk terhadap diri kita atau orang lain menganggap buruk pada kita, jangan pernah bahwa kita adalah orang yang sudah terburuk saat itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berarti saya ini terjelek. Berarti saya ini jangan seperti itu. Walaupun dijelek-jelekin oleh sekalipun ya. Karena setiap sakit, jelek dan keburukan-keburukan yang diterima kita apabila kita tetap teguh pada pendirian jiwa lahir kita kuat, di sanalah kita lagi diuji pada sisi kemuliaan. Kita dibikin marah, dibikin apa, udah santai aja. Silakan. Makanya tadi saya terinspirasi lagunya Dennis tadi. Silakan kamu hujat ya kan. Cukup kalian itu hujat. Tapi kita ini ya tetap memaafkan kalian. Itu yang luar biasa. Tetap dia mencintai, dia sayang dengan kalian. Itu terinspirasi seperti itu. Nanti tengok aja, ini bukan promosi. Karena di situ ada yang slack ya, banyak yang slack. Ini ya. Tetapi pada isi itu yang justru adalah merupakan kemuliaan ada di situ, sesuatu di situ. Lagi ramai. Jadi jangan pernah sampai hari ini dianggap cukup, tapi bagaimana kita berbuat lebih supaya bisa menghidupi yang lain. Oke, terima kasih sekali Terima kasih Lam. banyak. Dari obrolan kita yang mungkin cuma sebentar ini, ternyata banyak sekali nilai-nilai spiritual, juga nilai-nilai motivasinya juga ada. Pokoknya kalau kita menerapkan apa yang tadi Lord sampaikan, maka insya Allah hidup kita akan jauh lebih positif dan semakin baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Lord. Sekarang kita foto bersama atau kita ambil gambar bersama? Just dulu. Just dulu. Iya, mulia, Jaya. Wow. Ternyata di sini Borobudur ya. Asalnya gedean ya. Iya. Jaya. Mulia Jaya. Mulia Jaya. Itu salah lihat. Salam semua kepada saudaraku semua yang ada pada Javanese Magnetism.
ini kita terus gali bersama, kita ikuti, amati, dan kita bangun bersama beliau nih, pakarnya, Mas Dodi, ya. Ini pakarnya, dan insya Allah kita akan dapatkan kemuliaan, mulia, jaya, jaya. Javanese Magnetism dari Jawa, Dari Jawa untuk dunia. Foto bersama atau kita ambil gambar bersama?